Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, sepuh-sepuh yang berbahagia, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya pada saat ini kita bisa bertemu dalam rangka menyambut datangnya Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna dan penuh. Pemirsa yang berbahagia, kita beruntung kita bisa menemui bulan Ramadan lagi yang didambakan oleh setiap umat Islam. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mulai bulan Rajab dan berdoa. Doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah para pemirsa, pada hari ini kita telah dikabulkan doa kita, yaitu kita telah sampai pada bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh rahmah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah kita masuk bulan Ramadan, apa yang kita kerjakan? Setelah doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kerjakan? Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan untuk masuk neraka. Man farika bi tukhli ramadhana kharmallahu jatu ala diran. Oleh karena itu, suatu keuntungan yang luar biasa bagi kita yang senang, bergembira menyambut Ramadan ini. Tentunya kita harus mengisi dengan kebaikan. Jangan hanya bergembira saja, tapi kita tidak melakukan kebaikan, apalagi tidak memberikan perintah puasa. Oleh karena itu, marilah momen yang baik ini kita gunakan untuk mempertebal iman kita, menambah amal ibadah kita, sehingga Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini betul-betul kita bisa mendapatkan sebaik-baiknya. Pemirsa yang berbahagia, apa yang kita persiapkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini? Sebagai umat Islam tentunya sudah bersiap semaksimal mungkin dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Pertama yang perlu kita siapkan adalah agar ibadah kita ini betul-betul mendapatkan nilai tambah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah persiapan batiniyah, yaitu marilah kita jaga batin kita, hati kita dari segala kotoran yang bisa merusak pahala ibadah puasa. Kita hilangkan rasa dengki, rasa hasud, rasa iri hati, rasa saling memfitnah,
kita buang semuanya. Sebab ini kalau masih ada dalam diri kita, maka puasa kita tidak ada artinya. Jadi persiapan batin perlu kita tata, kita persiapkan sebabnya. Kita tata niat kita jaga lidah kita jaga hati kita, jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang negatif yang berakibat pada tidak diterimanya amal ibadah puasa kita. Yang kedua adalah persiapan yang bersifat ilmiah, yaitu bahwa orang yang berpuasa itu harus berilmu. Kita harus punya ilmu. Semakin tinggi ilmunya, semakin bagus nilai ibadah puasanya. Dan untuk mengetahui tentang fadilah puasa, tentu kita harus berilmu. Orang yang berilmu akan semakin baik, semakin nikmat puasanya, semakin nikmat ibadah puasanya. Tapi bagi orang yang tidak berilmu, tentu puasanya akan berbeda dengan orang yang berilmu. Oleh karena itu, marilah kesempatan dalam bulan puasa ini kita gunakan untuk menambah pengetahuan, lebih-lebih pengetahuan agama Islam. Dengan demikian kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah karena kita semakin banyak ilmunya. Tapi bagi orang yang berilmu, bagi orang yang tidak berilmu, tentu ibadahnya akan berbeda dengan orang yang berilmu. Orang yang berpuasa sebulan itu akan lebih tinggi nilainya, ibadahnya, dibanding dengan orang yang beribadah di lain sebulan Ramadan. Jadi 11 bulan selain Ramadan ini akan kecil fadilahnya dibanding dengan 1 bulan Ramadan bagi orang yang paham dengan puasa itu. Oleh karena itu, mari kita isi puasa kita ini dengan mempunyai ilmu pengetahuan agama. Yang ketiga adalah yang perlu kita persiapkan adalah persiapan yang bersifat jasadiyah, yaitu jasad kita harus sehat, harus kuat. Orang yang lemah tentu puasanya akan tidak nikmat. Puasa perlu badan yang kuat, perlu jasad yang sehat, sehingga bisa tetap kekar meskipun kita puasa tapi dalam kondisi yang tetap sehat. Tapi bagi orang yang tidak, yang lemah, yang sakit-sakitan, maka tentu akan berbeda dengan orang yang sehat. Oleh karena itu, mari kita jaga jasad kita, badan kita agar betul-betul bisa kuat dan perintah Allah, yaitu dengan perintah puasa ini. Kemudian yang keempat yang perlu kita persiapkan untuk melakukan puasa ini adalah yaitu persiapan yang berupa maliyah, di mana kita harus punya mal, punya harta. Allah menganjurkan kepada hambanya agar banyak-banyak beramal di bulan Ramadan ini, memberikan makan pada fakir miskin, memberikan buka puasa pada orang yang puasa, dan seterusnya. Ini kalau kita punya harta, punya mal, tentu akan mudah untuk beramal. Oleh karena itu, persiapan kita selain yang tadi, di antara adalah kita punya harta. Dengan demikian, insya Allah, semakin kita banyak beramal, tentu akan menambah pahala kita. Yang kelima yang kita sebutkan adalah yaitu bersifat ailah, yaitu mempersiapkan keluarga kita. Keluarga kita harus kita persiapkan agar ikut berpuasa. Siapa keluarga kita itu? Yaitu anak, istri, dan juga siapa saja yang menjadi tanggungan kita.
itu harus kita ajak berpuasa. Jangan sampai kita hanya puasa sendiri, tapi anak dan istri bahkan orang lain yang menjadi tanggung kita biarkan tidak puasa. Itu gak boleh. Berdosa kita. Bahwa kita sebagai kepala keluarga punya tanggungan yang berat agar mereka juga ikut puasa. Diajak anaknya, istrinya, siapa yang menjadi tanggungan kita ajak berpuasa. Jangan sampai kita ini masuk surga, tapi sementara anak istri tidak punya surga gara-gara tidak berpuasa. Oleh karena itu, kewajiban kita, mari kita persiapkan diri kita, keluarga kita untuk menjalankan puasa dengan baik. Insya Allah, kalau sudah kita kerjakan dengan baik, semua akan bermuara pada masing-masing. Itulah beberapa hal yang kita persiapkan. Jadi pertama, persiapan yang berupa batiniah, kita jaga hati kita. Yang kedua, persiapan yang berupa ilmiah, kita perkuat ilmu kita. Jadi ilmu tentang puasa, jangan sampai kita puasa kelihatannya, tapi ternyata di hadapan Allah ternyata tidak ada artinya. Dan ini semua bisa kita raih dengan cara kita memperbanyak ilmu pengetahuan agama. Kemudian yang ketiga, yaitu yang bersifat jasadiah, badan kita harus sehat. Kalau sehat, insya Allah puasa menjadi nikmat. Kemudian yang keempat adalah yang berupa maliyah, harta benda. Usahakan pada waktu puasa ini kita punya harta yang cukup, sehingga saat kita puasa tidak diburu untuk mencari harta, untuk mencari rezeki. Tapi kalau sudah ada rezeki, ada harta, kita akan mudah, akan nikmat puasa karena tidak dikejar-kejar oleh harta. Yang terakhir yaitu bersifat ailah, yaitu kita harus, keluarga kita perhatikan. Jangan sampai kita ini puasa sementara tanggungan kita tidak puasa. Padahal Allah berfirman, ku anfusakum ahlikum naro. Jadi kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka. Inilah beberapa yang disebutkan dalam rangka Ramadan. Mudah-mudahan kita akan mendapat petikat la'allakum tattaqun, yaitu orang yang berpuasa yang mendapatkan yang menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang pengen sampaikan dalam rangka istiqlal Ramadan ini. Yang jelas, marilah kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita diberi kemudahan, kekuatan bisa melakukan puasa selama sebulan penuh, dan mudah-mudahan semua ini merupakan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.